yang dilaporkan, yang diduga ngelapor ini kan adalah satu akun TikTok media sosial tuh, bukan dokter Reza tapi. Nah, di dalam eh, laporan itu dia mempermasalahkan masalah adanya yang rekaman tersebar. Kalau rekaman yang jadi barang bukti nggak ada kaitannya, beda dua objek itu. Jadi kalian jangan on banget lah. Tapi saksi Niki besok ngeri, ngeri kata. Bang. Suruh lepas lah, biar kelihatan juga nih mukanya kayak gue nih, geradagan nih. Semua orang liat podcastnya Densu deh, kocak anjir pengacara dan terdakwa sama-sama dia. Gue sedih banget lo nonton itu podcastnya. Parah. Nyesek gue. Parah banget deh. Sama. Jadi kayak gitulah, gak ada alasan kita untuk kasihan dia. Mampus lah busuk di sana dia. Betul. Lalu sama dokter Eja yang apa ya? Apa adanya menurut gue tuh orang. Kalau dia dibilang flexing menurut gue enggak ya. Karena dia orangnya apa adanya. Iya. Kalau ternyata dia di atas rata-rata finansialnya, ya udah, yang miskin jangan ngamuk. Kalau nggak bisa bayar rumah jangan ngamuk. Nggak kaya kok ngaku sendiri. Gue sama Bang Rapi itu datang kalau ada kita sifatnya mendampingi Dokter Reza. Jadi kalau Dokter Reza tidak datang ya tidak perlu kita datang ke sana. Karena kami karena kami itu sifatnya mendampingi, memberi support dan diminta untuk mendampingi, paham? Jadi kalau misalnya mau siapapun yang datang kayak mau Angelina Jolie aja kami nggak ada kepentingan untuk datang kalau nggak ada Dokter Reza Gladys, apalagi cuma doktif. Lagi juga datang tiap hari mau ngapain? Bang Raffi mau nanya apa Bu nanti? Enak di darat siapa? Enak di darat tuh siapa? Enak di darat request. Sebutin nama lo. Bersatu melawan si mulut ember biar lama dia di dalam UI. Oh, tepuk tangan. Mendampingi dan pansos ikut nih bro. Oh enggak lah, kalau pansos itu tiap hari datang nyari-nyari wartawan. Wartawan aja kita cancel ya bang. Iya, wartawan aja dia ngomong datang mulu dah dia, kata dia anjing. Terus wartawan aja kita cancel ya bang ya. Doi ngapain nyari-nyari wartawan tuh, udah mau pulang mah. Orang tuh yang keren gitu ya pas lagi diwawancara, bentar sebentar nih supir saya lagi udah datang gitu ya. Ini bentar Grab saya lagi udah datang katanya. Biasa orang dikejar-kejar wartawan kayak Mbak Zanja gimana gitu kan, bukan lagi berdiri langsung. Bukan lagi berdiri nungguin Grab. Itu. Di Indonesia si Sandi. Sandi itu siapa? Sandi Sandoro. Pansos gini loh kalian ya, kami ini datang diminta mendampingi dan memang Dokter Reza itu teman kita, temannya Kak Fitri. Jadi kita datang, yang memberi kita panggung siapa? Dokter Reza. Jadi bukan pansos. Kami nggak datang untuk si Nikmir. Masih nggak ngerti. Ngapain kami datang untuk Nikmir? Ya ampun. Karena kita kenal karaokean bareng nyanyi-nyanyi gitu, asik kan? Ban keranjang kuning disuruh jual minyak gosok.
ujung-ujungnya minta dijualin. Tahu utang-utang mulu lu, ribet lu. Kayak iye. Salah satu permuda tiga yang dikendali media. Wah, ngeri kali. Cara biar aman dari Dokpeng dengan amanin dulu yang namanya Nicky Bull. Waduh, itu kata-katanya ngeri benar tuh. Kata siapa itu ya? Gak usah datang Kak, nggak penting. Mm-mm. Betul. Kata Mbak Zandra serius mau nanya, Nicky Bull udah bobo? Belum, masih nonton dia. pasti lagi nonton dia nih, pas lagi nonton. Yang tapping ini mungkin ada nih. Orang dia aja kalau komenin VT gue aja. Gue bingung lah kok bisa nih ada yang komen gini di VT gue, kan jadi di dalam nih. Sialan ternyata ada video beredar dia main handphone. Aduh, parah. Ajak live. Nggak boleh nanti gue di... Dia nggak mau live kalau kayak gini, dia maunya PK biar dapat koin. Ini si Greg ini katanya dia pernah fans sama gue. Gue nyesel juga kalau ada orang kayak gini ngefans sama gue. Bacanya tuh nggak ini, kata Fahmi, rekaman itu harus diputar di baru diuji keabsahannya. Ya kita lihat aja lah diputar apa enggak, Bang. Lihat aja kewenangan majelis lagi juga dari pihak Reza Gladys. Itu rekaman diputar 100 kali pun nggak ada masalah, ada mereka bilang. Betul. Cuma nomor-nomor aja. Tenang, jaksa pun nggak akan ke distract sama soal-soal isu begini. Kalau memang dia melakukan hal yang apa yang dituduhkan, silakan aja. Dari awal juga udah dibilang begitu kan. Nah, pinter Mama Aura, tepuk tangan. Teriak-teriak persidangan apa nggak mau pulang ke sel, anjir. Kenapa media nggak mau up kebenaran Dokter Reza Gladys soalnya dibungkam? Nah, betul, itu ada apa? Kebenaran Ya, media tuh harusnya netral. itu, jangan media-media yang kagak. Media tuh juga bukan hanya menyiarkan berita, dia kan menyiarkan berita kan memang harus pinter, dicari tahu dulu nih kebenarannya baru di up. Ini mah belum apa-apa juga segala netizen ngomong apa dibikin VT, nggak jelas. Makanya kalau yang itu mah oknum media bodrek, tau nggak ya kan Mbak, yang aku ntar Tapi media menit itu kurang ajar itu, Bang. yang mana? Ada yang menit. Oh, tahu gue. Kurang ajar banget itu. Dia dikasih, kita mau naikin berita yang benar, dikasih bukti, dia malah tolak. Wah, nanti gue tunjukin sama lu kalau gue ada kesana ya. Gue sana nanti gue tunjukin. Wah, parah, media harus di blacklist tuh. Mereka tidak menerima berita kebenaran. Lucu juga menit ini. Tak apa, segala orang dibilang mafia. Mafia, orang melanggar melambang mafia. Ini melanggar mafia. Yang mafia itu kalau tuh apa namanya, yang bersekongkol tuh mafia tuh, berkelompok itu namanya mafia, kelompok kriminal itu namanya mafia. Eta. Lah iya, kalian lah mafia. Iya, gua mafia, iya. Mafia Itali gua. Mafia tuh kemana-mana. Udah lah. Mafia tuh kemana-mana naik Grab.
Mafia tuh jualan di TikTok. Pakai keranjang kuning. Apalagi si Zanza apa gue mafia. Mafia apa? Mafia hidung bolong. Kalau di Malaysia macam NM dibuang negara. Woi, tuh. Pendukung gue nih pintar-pintar nih, orang-orang mancanegara semua ini. Iya, beda dia kualitas pendukung kita nih. Hmm. Iya, Bang Fami juga Mafia itu diam-diam neror, bogem orang, teror orang, nembak kaca kantor orang, tuh mafia, betul. lagian juga nih Bang Fami lucu banget kan ditanya sama si Densu. Emang nanti Bang ini setelahnya nanti rekaman itu diputar untuk apa? Jawabannya apa? Biar masyarakat menilai. Kan konyol ya. Gua kira rekaman ini bisa membebaskan nih kita. Kan gitu harusnya. Jadi enggak, malah katanya buat masyarakat menilai. Terus untungnya apa? Bukan nonton, itu cuma selingan VT aja. Susah disadarkan penyembahan emang. Memang. Ini siapa sih? Nah lu siapa? Fami 5 menit 5. Itu gue suka heran deh, dia apa nggak pandai baca ya? Entah Ini apa. siapa sih? Gimana sih? Nggak jelas. Ini Raffi, baca Raffi namanya. Beraninya keroyokan. Ya udah balikin aja, berarti dia nggak punya teman gitu aja. Reza ini ya, dia kenapa nggak, bukan keroyokan, berarti temennya banyak, yang mendukung, supportnya banyak, yang tulus sama Dokter Reza ini yang dukung banyak. Cuman kalau NM ini gue nggak tahu tuh, dia banyaknya tuh buat orang-orang yang nonton doang tiap hari, kumel-kumel, jualan TikTok, bikin VT. Itu coba lihat kalian, makanya cepetan nonton ke PN deh. Rata-rata nih gue kasih tau ya bang, kadang-kadang nih bangku-bangku yang sebelah kanan ini itu pendukung NM tuh kemarin lagi rame-rame ya. Lu lihat semua tripod semua itu dibawa ke pengadilan. Udah lihat live. Penyokong di keyboard ini ya, iya gampang banget orang-orang yang tergiring opini buat Mbak Erni. Mereka tuh sangat mudah membaca berita tanpa mencari tahu. Itu mereka SDM-nya. Nggak terima kalau dibilang SDM rendah. Elegan dari mana pendukung NM? Pas lagi diwawancara dia lagi nungguin Grab. Mana ada elegan? Elegan ini nih gue kasih tau ya. Dia naik pakai supir, turun depan pengadilan, naik mobil dan chauffeur dikawal. Itu elegan. Nah, kalau diwawancara yang diwawancara ternyata pas lagi diwawancara dia naik Grab, ya itu bukan elegan. Kalian tahu nggak siapa yang lagi diwawancara tiba-tiba nunggu naik Grab? Jangan ngomongin adab kalau muka dioperasi plastik. Adab kalau kelamin dipotong. Jangan ya, Dek. Jangan ngomongin adab. Capek ngomongin adab, baru ngomongin adab. Gimana? Tuhan aja ditantang kok. Tuhan aja ditantang.
Anakmu juga, woi, bobo anak si Boven. Panas kok, panas dia. Jangan ngomongin adab. Suruh yang membuli dokter Reza beli mobil kayak dokter Reza bang, yang kayak punya Gen Halilintar. Tahap Avanza pun nggak tahu kebeli apa enggak. Sialah Boven ini kali kesel kali Boven. Marah kali lo. Ah. Pansos pengen gak lu nih sini naik. Oh, nggak bisa lu ditarik lu. Bu Denitans ini siapa? Halo Bu Denitans. Halo Bu Deni. Halo Bang, Halo Bu. halo Bang, Ya, salam kenal Bu. salam Dari kenal mana Bu? dari Sumedang. Oh, dari Sumedang. Gimana Bu? Ibu melihat Dari kasus? Sumedang Bang. Iya, maksudnya gimana Ibu melihat kasus ini? Halo Bu. Halo, Ya, Ibu melihat kasus ini gimana? Ibu ngikutin kasusnya nggak? ngikutin sih Nah, terus apa tanggapan Ibu? dari semalam aja waktu podcast sampai hari ini. Tadi siang pun masih gimana sesak, terus gak kuat air mata tuh ya. Hmm. Yang pas mana Bu? Podcast yang Sedihnya mana Bu? ya, Podcast yang mana? yang podcast di Bang Denny. Yang Dokter Reza. Mm-mm. Gimana Bu? Eh, gimana ya, gak kuat aja gitu. Kalau kami tuh kan ngelihat kebenarannya dengan fakta, Hmm. dengan bukti-bukti yang ada. Baru saya ada di kubu yang begitu. Kalau misalkan sidang ini di Bandung, pasti saya datang. Luar. Ke Jakarta jauh. Itulah, Ibu harus bersyukur Ibu mempunyai hati dan pikiran yang bersih Bu, sehingga Ibu tadi sesuai apa yang Ibu omongin, Ibu tuh mencari tahu yang benar, ya kan? Jadi Ibu tuh nggak kemakan hoax nih kayak yang di bawah-bawah ini nih, ya kan Bu? Iya, sambil belajar saya. Betul. Apalagi sama Neng Zanza, aku ngefans banget. Waduh, Mas Satu kan orangnya agak berani, tapi saya ibu rumah tangga biasa, masyarakat biasa gitu. pinter Bu. Itu dia Jadi hanya melihat dia aja, tuh udah menonton. wakilin Indonesia debat di luar negeri tuh Bu Bazanza tuh. Terima kasih, Ibu. Kalau disandingin sama si terdakwa ini mah udah jauh, jauh. Sekarang kita nggak ngeliat fisik Bu, fisik juga dibongkar-bongkar, bongkar pasang kan gitu ya Bu ya. Betul. Siapa juga bisa. Pernah saya bilang di VT saya, orang hutan juga kalau dioperasi plastik cantik Bu. Betul. Nah, gitu. Yang harus kita punya sebagai manusia itu, Tuhan itu menciptakan ini jadi ceramah gua. Tuhan itu kan menciptakan otak buat berpikir ya kan, hati untuk merasakan. Cuman mereka bingung. Dia kebanyakan pakai hatinya, pakai perasaannya, nggak pakai pikirannya Bu. Iya. Jadi dia nggak bisa tahu nih mana salah, nih benar, mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Mereka nggak fanatik. Lanjut Bu, ada keluh kesah apa Bu? Ibu melihat fenomena kasus ini selain apa yang tadi Ibu sampaikan? Keluh kesahnya ya endingnya sampai malam tadi, bukan malam tadi, sampai siang tadi saya sedih aja gitu. Hmm.
Cuman itu aja. Makanya tadi saya di IG selalu komen sama Neng Janja sama Bu Fitri, tolong support terus. Iya, betul. Karena Dikawal saya terus ini kan secara bagian. pribadi orang biasa, masyarakat biasa, jadi tidak bisa mendekat, tidak bisa support dekat gitu. Hanya bisa mendoakan dari jauh dari media sosial gitu aja, Bang. Amin, Bu. Makasih doanya, Bu. Itu juga udah luar biasa, Bu. Makin doa yang banyak ini kan makin ini makin terbuka semua kebenaran. Jadi nanti ini Amin. bukan soal Reza Gladys ataupun Nikita yang kalah ataupun mana yang menang, mana yang kalah. Ya, Betul. tetapi harus kebenaran yang menang, Bu. Gitu. Kebohongan nggak boleh menang nih, Bu. Ini faktanya udah disampaikan dari kemarin di persidangan. Bahkan sampai dokter Oki yang katanya meringankan terdakwa, yang selama ini kan dokter Reza ini kan di framing ya, Bu. Ibu tahu kan framing seolah-olah Betul. dokter Reza ini yang memberikan kan? Iya. Ya kan? Ternyata dokter Oki yang dibilang adalah mendukung Nikita Mirzani di kesaksian di persidangan, Bu, beda, Bu, ceritanya, Bu. Dia malah bilang, ditanya nih, Bu, sama kuasa hukum si terdakwa, ada nggak komunikasi ataupun percakapan dari korban yang ingin memberikan sesuatu? Tahu nggak Ibu jawabannya apa? Nggak ada, Bu. Tuh kata dokter Oki. Berarti apa? Berarti selama ini framing-framing di luar sana ini ulahnya siapa kan? Iya, Bu ya. Betul. Dokter Oki aja membantah. Makanya tuh ada pengacara Bang Sultan Bojong kemarin tuh diundang di podcastnya Dokter Richard Lee. Itu namanya Sultan Bojong, Bu, kalau di TikTok tuh. Dulu awalnya dia ngebel narasi itu ke Nikita Mirzani. Cuman kesini dia objektif tuh, bisa tahu mana yang benar mana yang salah. Akhirnya dia bilang justru saksi-saksinya ini memberatkan. Ibu Dia nonton. pribadinya aja sih, apa tuh si Anamnya aja udah kelakuannya aja udah memberatkan terus, Oh, kan main, Bu. memberatkan dirinya terus. Dipikirin pengadilan ini bisa dimain-mainin sama dia. Iya betul. Pikirannya hakim ini tunduk sama dia. Tapi nggak apa-apa, biar berat sekalian. Iya nggak apa, ya makanya, Bu. Nah, yang jadi aneh nih, jadi fenomenanya, Bu, adalah pendukungnya dia itu mengamini. Masyarakat ini nggak tahu lah entah ini dari mana, entah berantah dari mana main media sosial ini. Nah, dia malah mendukung dengan framing-framing fitnah-fitnah, jaksa disuap, hakim disuap. Entah kalau kita tanya mana suapnya di mana, buktinya apa, mereka nggak tahu. Ya orang-orang itu baru pintar, Bang, nggak cerdas. Dibilang pintar pun enggak ya, Bu. Aduh. Kalau cerdas nggak mungkin begitu orang Kita tanggapannya. kagak nonton awal dari awal. Nek, lu nih siapa namanya? Lu paling pinter kayaknya siapa? Si Her. Lu kayak nonton dari awal. Coba gue mau tanya lu, Her, sini, Nek, Her. Tunjukin dong. Jangan tapping, berani Kalau naik. ibu kan dari awal, Bang, Ya, udah naik bilang ibu sih. masyarakat Lu biasa, naikin masyarakat gue, lu kecil, siapa? Ini siapa orang ya? kampung. Boven. Pengen batu naik lu, Boven, ya? Pengen naik nggak? Ya, belajar, melihat, menonton Gue naik yang baik, Boven nih. yang benar, sesuai fakta gitu aja, Bang. Tunjukin dulu dong mukanya dong. Halo. Cihal. Halo, halo, Nah, tunjukin dong mukanya dong. selamat malam. Malam, tunjukin dong mukanya dong. Nih gue mau kasih tahu nih Mbak Raffi, gue orang Timor Leste, tinggalnya di Portugal. Terus? I'm staying in Portugal. I'm from Timor Leste and I'm staying in Portugal. Iya, And I'm also what the case. Let me tell you something. Aku bisa bahasa Indonesia dengan lancar ya. Sekarang aku mau tanya nih ya. Aku mau tanya. Boleh? boleh. Boleh, siapa yang mau jawab, Bang? Boleh aku nanya ya? Mau nanya siapa? Oke, gini. Pertanyaannya gini. Di mana-mana ya, yang namanya orang memeras itu biasanya dia mencari mansanya. Ya enggak? Hmm, Betul enggak itu?
Oke, terus Betul kan? Ini kebalikan. Kenapa si Dokter Reza itu mencari sendiri pemerasnya? udah, Bisa dijawab? oke. Sekarang gue jawab ya. Ya, Sebelum gue menjawab, gue boleh satu pertanyaan secara singkat dan lo harus jawab. boleh. Pertanyaan singkatnya gini. Ya. Berarti lu menyimpulkan kalau Dokter Reza sudah tahu kalau diri dia diperas, gitu kan? Bukan, Lah, bukan. kan tadi lu bilang ada orang, mana ada orang yang nyamperin apa tadi lu bilang nyamperin siapa? Ingin diperas. Mana ada korban pemerasan itu mencari pemerasnya sendiri. Oh, nah saya analogiin gini. Ah, Sekarang Boven, Ya. gue ngomong selalu di live gue, lu baru nonton live gue apa gimana nih? gue nonton live abangnya karena abang ada apa rame-rame itu bahas-bahas, makanya gue nonton. Ya, Tapi berarti di YouTube, sekarang tapi di YouTube, not in the TikTok, but I watch you and your friend in YouTube. berarti lu tahu gue di YouTube. Yes. Wih, berarti gue memang udah calon artis nih Mbak Zaza. No. Okay. Pamit You can dulu be dan an artist. It's okay. Kamu bisa jadi artis. Soalnya kamu cocok ngelawak juga. Kamu lawakannya juga bagus. Udah sabar Saya dulu. Ini sabar dulu gue Bang Raffi, terangin sama. saya jago bahasa Indonesia karena saya dulu sekolahnya di Yogyakarta. Oke. Ya, saya Bang, aku lulusan turun dulu ya Bang ya. Siap, UPN. Bu Benita, makasih. And it's okay if you speak English. I can answer everything. Okay, you want me to talk to you? Okay, Zanzabela, I know you because I also keep watching your TikTok, but sometimes you just block me. You don't want to talk. You don't want me to talk to you. Okay. Actually, I watch your TikTok, live TikTok, and I give you a question, but you never answer my question. You just block me. What's your You question? mute me. If I block you, I have reason. No, just because you don't know how to answer my question. What's your question? Tell me. I used to watch you in live TikTok, but every time when I raise my question, you just block me. Woi, You kick me out. Nonton gue komplain tuh bahasa Ya Indonesia. kalau kayak gitu berarti lu ada apa-apanya gitu No, aja. Nggak mungkin. I just give you a very simple question, but you just kick me out. Apa pertanyaannya? Okay, now I'm asking you, okay? Ya, oke. Okay. You want me to ask you in Woi. English or in bahasa? Lu berisik lu. As you like. Lu dengerin gua. Boven. Pakai bahasa Indonesia. Lu kalau bisa bahasa Indonesia lah. Penonton gue itu biar denger. Ya, dia mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris kita juga ngerti di sini. Mau pakai apa aja, yang penting pertanyaannya jelas gitu. Mau apapun bahasanya, kalau pertanyaannya stupid, ya sama aja. Nggak penting bahasanya, yang penting itu isi dari pertanyaannya begitu. Buka lagi mic lu, Boven. Oke, sekarang buat Sanzabela. Bentar dulu, ini gue mau asumsiin ke lu dulu nih, bentar. Gua Ini satu pertanyaan, Bang Raffi, sebentar. Satu pertanyaan. Sabar, gantian. Lu mau diskusi apa enggak nih? Oke, boleh. Ya, sekarang gue tanya sama lu. Ya. Ini gue selalu berulang-ulang ngomong kalau di live gue selalu pakai contoh ini paling gampang nih buat dicerna. Oke. Boven, Hmm. lu sama gue udah berteman ceritanya ya. Ya. Oke, gue mengenal lu mengenal gue. Oke. Ini kita pakai hukum Indonesia tapi Oke, boleh. di satu momen gue melihat lu tuh gue kenal, lu udah punya istri dan istri lu kenal gue juga. Di satu sisi, Hmm. gue punya TikTok juga nih ya, gue punya akun media sosial. Di satu waktu gue melihat lu masuk ke dalam hotel dengan wanita lain. Hmm. Di Indonesia berarti itu salah, Hmm. ya kan? Lu tahu gue melihat lu masuk ke hotel, Cheating itu. oke? Cheating, selingkuh. Iya, berzina. Nah, gitu. Nah, Ya. sinting apa cheating? Cheating. Oh. Cheating. Gini, habis itu Cheating. sabar Boven. Nah, Cheating is dog, right? In Bali. No, in it's not Bali. dog. I said cheating is not dog. You should learn English. You should. Hah?
I should learn English. Yes, you should learn English. Lu You don't know how to lu speak to ngomong me. cheating aja lu cicing dari Shut tadi. up. I Cheating itu want to talk bahasa to Balinya Rafi. Shut dark up. ya, dark. No, you don't know how to speak English. How? Yes, of course. For sure, you don't know how Lu to tahu speak apa? English. For sure, you don't know how to speak English. You don't know how to talk to me, okay? You don't know how to talk to me, Zanzabella. I give you a question, but you don't know how to talk to me, okay? Ya lu aja dari tadi gua tanya lu nanya apa? Lu mau bahasa Ini Inggris juga nggak lagi apa-apa, dengar lu ini bisa Bang Raffi mau jawab. cerita, lu masuk. Bang Raffi kan lagi cerita, kenapa lu masuk? Nah, Bufan, gue lanjutin ya. Lu tahu nih kalau gue ngeliat lu kerjaan gue di Suruh on cam kek. Hmm. Nih, habis itu lu tahu nih gue udah tahu kalau lu tuh masuk ke dalam hotel. Ya. Nah, cuman karena lu nih, lu nyari gua nih. Hmm. Lu nyari gua buat bilang jangan bilang istri gosip ya, lu bilang gitu kan? Ya. Lu nyari gua nih. Ya. Terus gua bilang nih ke lu. Aduh. Nggak bisa. Lu kalau mau gua tutup mulut, lu sumpal mulut gua pakai uang. Ya. Nah, terus lu nanya berapa botak Raffi katanya. Gue bilang 5 miliar sama lu. Lu nggak ada duit 5M. Hmm. Lu nawar nih 4M. Ya udah 4M nggak apa-apa. Ya udah sini duitnya mana? Nah, lu nyerahin uang itu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya nih, Hmm. dalam kondisi apa lu menyerahkan uang itu kepada gua? Oke, dengar ya, Bang Raffi. Kalau ini menyangkut urusan bini sama suami ya, suami sama istri ya, ya, suami sama istri kan ya, Ya. oke. Kan lu selingkuh kan, terus rahasia lo mau dibocorin, Nah, ya kan? nah. Itu rahasiamu lo yang mau dibocorin lo. Iya, rahasia lu kan lu yang selingkuh tadi gue ceritanya. Ya makanya, lo karena lo mau bocorin rahasia gue, terus lo minta duit kan? Gue goblok banget kalau gue kasih lo duit buat apa? Apa? Goblok banget gue kalau gue kasih lo duit gara-gara lu cuma mau bilang ke bini gue selingkuh gitu. Ya, lu nggak bisa kan gue bilang. Gue bilangin bini lu nih, lu bisa efeknya bisa banyak itu, bisa lu. Nggak bisa. Hanya orang bodoh dan tolol, cowok tolol yang kalau dia selingkuh terus dilaporin istrinya takut kasih duit. Lah, lu nggak bisa samain. Lu ngerti nggak maksud gue berarti? Lu Dia nggak ngerti, Gue Bang ngerti. Lo kan katanya lo mau bongkar rahasia gue yang kan gua berarti kan? tanya, yang gua Dengar. tanya, dalam kondisi apa orang itu menyerahkan uang, bukannya lu harus jadi orang itu dulu. Jadi kalau dengerin ya Buffen ya. Kalau semua contoh langsung mengasih prinsip misalnya gini ya, contoh nih ya, contoh. Buffen di Maksud lo bilang gue tertekan gitu, gue kasih lo duit. ya karena apa? Bukan tertekan, karena apa? Katanya lu, karena gue takut katanya lu mau bongkar rahasia gue kan, selingkuh itu kan. Iya, berarti kan lu nyerahin uang gua. Sekarang ada nggak lu berawal gini, Free, nih gua kasih 4M, lu tapi jangan ngomong ke bini, nggak apa, lu jangan ngomong ke bini gua. Kan nggak gitu lu dari awalnya. Lu Tapi- gua nih, lu cuma bilang jangan Bang bilang ke Raffi, bini lu. Bang Raffi, Sabar. Bang Raffi, kalau contoh yang you gunakan itu tidak apple to apple, Bang Raffi. Ah, lu itu nggak tahu. Apple to apple, Bang tahu Raffi. analogi Nggak berarti bisa. lu. Lu bilang dari tadi bahasa Inggris lu bagus banget, apple to apple lu bilang. Itu beda Apa apple to apple? Itu kata lu, Zanzabella, bukan kata gue. Aku bilang apple to apple, not Lu apple ada to analogi. apple. Itu kan kata Apple lu. tuh apa? Orang lagi Jawabannya ngobrol, apa kamu itu? diam, Zanzabella. Kamu nanti aku kasih pertanyaan. Ini lagi sama Bang Raffi, you diam dulu. Ya udah lu jawabannya apa? You dengar aja dulu. Jadi Bang Raffi, menurut you kan berarti gue dalam keadaan tertekan, takut gitu. Jadi gue kasih duit sama lo. Dalam kondisi ya dengan gua, lu nyerahin gua karena lu nyerahin duit itu karena apa? Jawaban gua itu bukan karena kondisi. Lu jangan jawab kondisi lu dulu. Oke, berarti Karena apa? berarti menurut lu gue takut gitu kan? Karena gue takut gue kasih Jangan udah sabar. Lu jangan ngejelasin lu kondisi kejiwaan lu dulu, nggak usah. Itu. Ya, Lu cukup jelasin karena apa lu nyerahin uang itu. lu tanya gue ya. Ya. Kalau gue di posisi gue yang lu tanya, Jangan gitu jawabnya, pertanyaan gua mudah. Kalau gua nggak gitu jawabannya. oke sekarang gue balik pertanyaannya ya. Jawab dulu. Kalau malah lu balik nanya.
gue tanya, lu nyerahin 4 miliar itu karena apa? Jawab dulu. Gue nggak bakalan mau kasih soalnya. Ya udah, berarti dia nggak nyambung, Vi. Gue nggak bakalan kasih. Karena anggap saja itu bodoh. Itu bodoh, Bang Raffi. Ya udah. Itu bodoh. Itu bodoh. Logikanya gini. Lu karena gue mau kasih lu 5 miliar ditawar 4 miliar kan. Uang segitu banyak gue Siapa kasih. bilang ngasih? Kan sebelumnya gue bilang. Iya, tawar menawar kan ya. Sabar. Lu Gue nggak ada 5. kebiasaan dong lo. Kalau lagi kalau diajarin biar pinter tuh jangan ngeyel. Buffon tahu bahasa ngeyel. Ngeyel tuh bahasa apa? Lu tahu nggak ngeyel? Aku yang ngerti, boso Jawa aku ngerti. Nah, site kan ngerti. Orang sete-sete, Diam. orang sete-sete, aku ngerti belas boso Jawa. Nah, sekarang diam. Sekarang gue tanya dulu. Gua nggak minta lu sedang merasakan apa yang lagi di dalam jiwa lu, enggak. Nah, yang kau Gua minta tanya, apa? lu nyerahin uang gue itu karena apa dulu? Ya karena lu Nah. mau bongkar rahasia gue, ya kan? Nah, sekarang Iya. gue tanya. Sekarang gue sabar. Dah, dulu udah kunci ya. Udah Karena dikunci lu- ya, rahasianya kunci ya. Sabar, buset. Dah. Kunci rahasia. Udah gue kunci jawaban lu ya. Ya, Nah, sekarang gue tanya sama lu. Lu baca nggak pasal yang sedang dikenakan, pasal apa namanya? itu kan pasal yang kamu kenakan kan katanya 369, 368 jadi 369 kan ya? Nah, sekarang saya tanya, ya terus pasalnya bunyinya apa coba? Membuka rahasia pokoknya, intinya membuka Jangan rahasia. pokoknya, baca dulu, buka Google dulu, saya kasih kesempatan, cepat. Enggak, saya nggak buka, saya cuma baca aja. Tahu Iya, nggak? saya ngasih kesempatan, jadi Oke. pada salah. Lu yang bacain deh, karena gua nggak hafal. Lah, buka Google, ini kan gue lagi live nih, handphone gue cuma satu. Enggak, lu yang bacain. Dikasih pin. Berarti Coba lu bacain deh. Berarti lu belum pernah baca. Kalau belum baca nggak usah diskusi. Gua mainnya logika, gua nggak baca-baca pasal, gua Ya mainnya udah, logika bro. pakai logika. Gua mainnya logika bro, maksudnya gini, positif, negatif, logika. Pasal Ya itu udah. dibikin berdasarkan, dengar ya, pasal itu dibikin itu kan berdasarkan kenyataan yang ada, bukan dibikin berdasarkan apa namanya permintaan, ya kan? Sekarang gua balikin sekarang gini, pertanyaannya sekarang ke lu gini, ya, Bang Bang. Raffi ya. Gua balikin Bang. nih ya, pertanyaannya. Lu aja nggak jawab, lu udah ngebalikin. Udah diem dulu. Udah diem sekarang. Apa nggak ada yang lagi? lain. Itu dengerin Mr. Blend. Harga lagi? yang main. Kan mau Gue balikin nih pertanyaan ke Bang Raffi nih. Gue balikin ya. ya udah aja, apa sih? Oke, gue balikin. Dengar. Ya, Kan tadi katanya lu apa namanya mengetahui kalau gue selingkuh, terus lu bilang lu kasih duit gue, kalau gue nggak kasih lu bakal bongkar rahasia gue kan ya. Sekarang gue balikin ke yang kasusnya Nikita sama Reza ya. Ya. Apa yang mau dibongkar dari Reza sama Nikita? Nah, makanya kan gunanya gue bilang lu baca pasal dulu. Ya sekarang gue balikin. Sabar. Ya, jangan ngotot. Gue sabar dijelasin. Makanya tadi. Rahasia apa yang mau dibongkar sama Nikita? Sabar. Gue males gue kalau orang-orang cuma ngoceh-ngoceh gitu doang. Ya, ngomong coba. Nah, ini apa nih? Bentar. Gue lagi main puzzle. Ya, sekarang gue jelasin sama lu. Kenapa gue minta lu membaca? Karena unsurnya itu bukan hanya membuka rahasia. Terus? Tetapi ada yang namanya ancaman pencemaran nama atau membuka rahasia. Kalau namanya atau boleh salah Ancaman, satu atau boleh keduanya. Menurut lu yang mana? Atau Ancaman? harus dua-duanya? Ancaman gimana? Ancaman? Ancaman pencemaran nama atau Ancaman membuka pencemaran rahasia. nama baik atau membongkar rahasia? Namanya atau itu berarti bisa salah satu atau bisa keduanya kan? Ya, bisa. Nah. Logikanya memang begitu. Bisa salah satu, bisa keduanya. Oke. Kalau lu kalau lu beralih ke dalam kasusnya Nikita Mirzani, maka tadi gue bilang baca pasal dulu. Makanya karena pencemaran nama baik itu sama membuka rahasia itu menjadi satu kesatuan dari unsur pasal dari 369 maupun pasal utamanya. Oke. 1B ayat 2. Oke, berarti Nah, terus berarti apa? pencemarannya apa dan yang mau dibongkar apa? Pencemarannya apa? Nah, mau dibongkar apa? Pencemarannya apa? Satu nih gue sebutin. Ya. Sebelum gue masuk ke dalam unsur pidana, di dalam unsur nih misalkan dalam satu pasal, Ya. kita juga harus membuktikan ada nggak niat jahat mens rea. Mens rea.
Nah, ngerti? Nanti gue balik lagi itu pertanyaan. Ya udah, gue jelasin. Di Ya. mana letak mensreanya? Ya. Lihat dakwaan jaksa. Di situ ada nih kita sebelum ada komunikasi nih ya antara Reza Gladys dengan Mail ya. Ya. Itu udah bilang ada bahasan nih kita Mirjani hanya ingin uangnya saja. Oke? Oke. Udah tahu belum itu? Tahu. Nah, kalau udah tahu udah bagus. Tahu Nah, itu habis gue. itu, Nah. ya, sebelum ada komunikasi ternyata itu ada akun namanya Niki Wuruhara membuat review. Nah. Dengan kedok mereview dia bilang bilang ini overclaim, bilang ini overprice, lalu produknya ilegal, lalu langsung didiskreditkan fisiknya dokter abu-abu, terus dia bilang lagi dokter penipu, apalagi yang lu tahu. Nah, habis itu di tanggal 3 itu ada juga sama masih meneruskan pesan dari NM. Itu belum meneruskan, belum masalah soal. Tanggal 3 November itu ada bilang Mail kalau dia minta ditransfer di hari itu karena Kak Niki akan speak up. Oke? Ya. Nah, masalah telepon juga yang telepon Kak Niki akan speak up ya. apa? Aku kunci kalimatnya ya. Kak Niki akan speak up. Ya, speak up soal hubungan Dokter Reza dengan Waria Tubles. Ya. Udah tahu belum itu? Udah tahu. Nah, terus juga ada di tanggal 14 ada ancaman dia akan menghancurkan kredibilitas Dokter Reza sebagai dokter. Nah, sekarang menurut lo dengan adanya suatu peristiwa tersebut ada nggak ancaman itu? Ancaman apa? Mensrea. Kok ancaman Mensrea udah tadi. Mensrea kan udah gue bilang dia pengen Ancamannya Nikita mengancam gitu maksudnya. Menurut saya nggak ada ancaman. Mail berkomunikasi. Menurut saya itu nggak ada ancaman, Bang Raffi. Nah, Kenapa saya bilang? ya udah. Apa Kan saya dasarnya? tanya jawaban kan? Ya sekarang gini. Anda tanya saya jawaban kan? Ya udah. Menurut saya tidak ada ancaman. Apa Karena dasarnya? apa? Karena apa? Gantian Bang Mr. Blind, lu kan giliran gue jawab lu ngemeng mulu. Lah, tadi katanya suruh saya jawab ya kan? Ya udah, kan gue bilang menurut gue ini ancamannya di situ. Terus lu bilang apa tadi? Nggak ada ancaman. Itu bukan ancaman. Bukan. Oke, karena apa? Alasannya jelasin. Karena gini. Tadi kan Bang Raffi bilang katanya Nikita itu sudah punya niat mensrea ya. Saya mau duitnya aja, ya kan? Ya kan? Iya. enggak? Ya. Oke. Saya mau duitnya aja. Terus katanya Mail kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nanti nih kita mau speak up loh. Nggak ada dibilang kan? gitu. Nggak ada gitu. Nggak ada bilang nggak mau nggak apa-apa, nggak ada. Tadi kan Bang Raffi bilang, Nggak ada Mail bilang gitu bilang loh. Nggak ada bilang gitu dia. bentar lagi. Oh, si Mail mau speak up loh. Katanya Bukan gitu ya. Mail, Nikita yang mau speak up, bukan Mail. Kak Niki Ya, mau tapi speak Mail up. yang bilang Nikita mau speak up Kak ya. Niki Tapi mau Mail speak yang up bilang hari ya. ini juga. Mail yang bilang hari ini juga Nikita mau speak up. Nah, terus? Gitu ya. Ya. Oke lah, saya iyakan aja. Ya memang iya, jangan diiyakan terus? aja. Itu memang Terus? iya. Kira-kira Bang, menurut Bang Raffi, Kok nanya lagi? Lu jelasin dulu. Lu kenapa lu bilang ini nggak ada ancaman? Lu ngapa kemana-mana? menurut saya itu bukan ancaman, kan? Itu iya Makanya dasarnya lu mau apa? jelasin. Kan gue Ya makanya saya jelasin. Apa? Makanya saya mau jelasin. Ya terus kenapa nanya? Mail kan bilang kan ya, bentar lagi Niki mau speak up loh. Jadi menurut Bang Raffi kan itu ancaman kan ya, kata-kata Mail itu kan ya. Iya. Ya, tapi Bang Raffi harus tahu dulu. Kenapa Mail bisa mengatakan begitu? Kenapa? Kenapa? Jawab, kenapa? Ya kan? Kenapa Mail bilang Nikita bentar lagi mau speak up loh? Itu kan karena kan sudah ada terjadi deal-dealan itu. Hah? Hah? Di Kan dalam sudah ada deal-dealan yang 5 miliar jadi 4 miliar itu. yang mana? Kan Mail kan ngomong begitu Salah kan lu. setelah terjadi deal-dealan kan? Salah. Itu percakapannya setelah itu. Itu kan masih chat gua ngomong. Aduh kocak. Ya, Mail ngomong gitu kan karena ada tawar-menawar 5 miliar ke 4 miliar kan. Makanya Mail ditutup kalimatnya dengan nanti Nikita sebentar lagi mau speak up loh. Ya kan? Itu kan Mail menutup kalimatnya itu. Dan menurut Bang Raffi itu adalah ancaman. Menurut saya itu bukan ancaman. Apa? Karena
Reza itu lagi panik, ya, dia lagi panik karena barang yang dia apa, yang produk dari reverse skin, barang reverse skin yang dia tempelin itu apa, stiker segala, terus dia relabeling, ya kan, terus itu dia bikin kemasannya ditunjukin, bilang itu treatment. Di mana-mana ya Bang Raffi, anak SD juga tahu yang namanya kemasan itu isinya pasti produk, ya. Anak SD juga tahu loh, yang namanya kemasan itu isinya produk. Ditunjukin kemasan, bilangnya treatment. Kau boleh namain treatment kau itu treatment Zanzabella Glowing Cell, gak apa-apa. Kamu sebut kemasan itu treatment Zanzabella, Pembela, Reza Gladys, tidak apa-apa. Dah, Bebas kau namain. Tapi tar dulu, yang sabar. dipertanyakan di sidang, Bang Raffi, ntar. Tar dulu lu ngomong mulu panjang lebar, intinya apa sih? Yang dipertanyakan di sidang ada kan katanya pemerasan, ya. Yang dipertanyakan Nikita di sidang itu tunjukin kemasan. Bor, secara singkatnya gini aja ya. Itu Ya. ya sabar, Buffon ya. Sabar ya. Gimana? Itu semua sudah dijelaskan sebenarnya. Gue ini kalau ngomongin masalah produk, gue berulang-ulang terus, capek gue jelasin Ya. terus lagi. Tapi gini, sabar. Ya. Ini menentukan lu masih layak nggak buat di komal gue atau gimana? Ini dari pertanyaan gue terakhir buat lu nih. Lu Ya, masih coba. layak nggak? Sekarang gue tanya sama lu. Gue ikutin cara pikiran lu sekarang. Gue ikutin Buffon ya. Ya. Anggaplah produk itu memang bermasalah. Ya. Pertanyaan gue sederhana. Bisa menggugurkan pemerasannya atau enggak? Kalau menurut aku pasal 368 kan udah nggak masuk ya. Jangan ngomong 368. 368 Ya. diganti dari proses Karena menurut IPA. ini kan jawaban aku. Sabar. Iya, jawabannya langsung ada intinya. Nih yang gue kasih tahu lu, gue tegasin lagi. Dia didakwa pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Oke, satu. Ya. Yang kedua, alternatifnya dia pakai pasal 369 tentang pemerasan dengan ancaman pencemaran nama atau membuka rahasia. Ya. Junto dan kumulatifnya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Sekarang gue tanya sama lu. Ya. Gue ikutin cara pola berpikir lu sekarang. Ya. Anggaplah produk itu bermasalah. Sekarang jawabannya singkat aja. Bisa menggugurkan nggak pidananya Nikmir sekarang? Bisa. Mampus lah, turun lah lu berarti udah. Bodoh berarti. Bisa. Enggak, udah turun. Oh, Bisa, berarti Aduh, udah parah kan? Tuh. udah parah. Itu salah satunya tuh. Ini ya. Salah satunya dari kebanyakan opini dari dari ujung beruk sampai sekarang gitu-gitu aja. Kalau ditanya, emang kalau produknya bermasalah bisa nggak menggugurkan? Dia bilang bisa, kan konyol. Kecuali dia jelasin, nggak bisa bang, tetapi masih ada celah. Nah, kayak gitu kan enak kan? Ini langsung dia bilang bisa, udah aneh lah itu. Nanti pasti dia taping tuh. Iya, tapping takut gitu-gitu aja. Nah, kesel lu di bawah lu sana. Kesel lu diskusi aja sama komal-komal tuh mendukung kita Mirjani, lu teriak-teriak kalau si Raffi takut, terus cepet. Aduh. Ya Allah. Saja orang nggak mau ngasih tahu asli. Kayak orang ini, Zanbel. orang itu nggak jelas banget. Zanbel kemana aja 2 hari nggak kelihatan. Lagi atit, lagi Anjay. sembayang, macam-macam lah. Apa ya? Gua lucu gak sih Bang Mister? Gimana Bang Mister, kita mau diskusi. Kalau hal yang tadi, contoh. Dia pertama hukum, dia udah nggak mau bahas hukum, dia mau pakai analogi. Satu, udah menurut gue udah minus. Terus yang kedua, pasal yang dikenakan dia nggak tahu, dakwaannya pun dia nggak tahu. Terus yang keempat dia bilang bahwa kalau misalkan produknya bermasalah bisa menggugurkan pidananya, anjir. Padahal dia udah jawab sendiri sama contoh kasus yang tadi gua analogikan bang, ya kan? Yang misalkan si Buffon tadi berselingkuh, dia tahu dia salah. Terus gue tanya, akhirnya dia kan nyerahin uang ke gua tuh. Iya. Nah terus gue tanya kan, sampai gue terakhir itu akhirnya dia bisa menjawab itu. Atas dasar apa lu menyerahkan uang itu ke gue? Karena gue mengancam dia untuk membongkar rahasia ke istrinya, kan gitu tadi dia bilang.
Iya. Nah sekarang di kasus ini dia bilang apa? Di kasus Nick Mir, bisa membebaskan anjay. Ah, udah capek. Gue heran sama orang-orang kayak begitu ya. Besok mau ada pertumpahan darah kayaknya. Waduh, serius lu bang? Siapa yang bilang tuh? Siapa yang bilang? Itu kan lagi rame tuh katanya. Mau ada pertumpahan darah. Banyak cerita aja, banyak ngemeng. Darah siapa yang tumpah? Darah nyamuk mungkin. Sampai Sabtu berarti di sono, Vi? Gimana? Sampai Sabtu. Enggak, seharusnya besok gue balik bang. Iya, tapi lu bertahan. Mbak Zanza kan mau balik, sekalian lah kita ketemu temen yang di sini kan. Nah Mbak Zanza sekalian katanya mau liburan juga, ya udah besok gue nungguin itu sekalian Mbak Zanza. Iya, Padahal- sekalian gue check up bang. Lu mau ke Malai juga. Itu kan rumah kedua. Anjay. Tuh kayak kita Berarti lu jalan-jalan. nggak datang dong besok? Boleh naik nggak bro? Hah? Naik aja multi aja. Dokter Reza nggak ada, ngapain? Terlalu ramai dulu ya. Oh. Berarti udah nggak ke sidang-sidang lagi? Ini kok banyak yang nanya soal pasal-pasal lagi, capek banget. Gue harus tahu ya, pasal dirubah-rubah itu nggak ada masalah. Kalian searching dulu ya, ini bawah nih buat tapping-tapping soal pasal. Gini aja, Vi. Jawabannya, Vi. Hmm. Anggaplah lu ilangin deh 369-nya. Hmm. Udah, daripada ribut lu bahas 368, 369. Lu ilangin 369-nya. Udah. Padahal masih ada pasal 27B-nya ya. Orang itu dakwaan utamanya gimana? Ya dakwaan utamanya pasal 27B ya. Kan lex spesialis. Betul. Pakai undang-undang ITE, dia KUHP mulu, KUHP mulu. Makanya kalian ya searching di Google, baca Google ketik pasal 144 KUHP berbunyi. Nah, kalian belajar sana cepat. Baru nanti besok kalian pasti mikir, aduh malu ya gue tapping-tapping, kok pasal dirubah-rubah. Kalian pasti malu nanti. Cepat. Orang udah jelas-jelas di UU ITE itu ancamannya 6 tahun. Bentar ya. Yang 369 cuma 4 tahun. Jangan rame-rame dulu biar enak dengernya. Kita sisain satu soalnya buat pendukung NM ini yang oneng-oneng. Bang lihat podcastnya si Denso ada Fahmi blunder. Ih dia bukan kiper tapi blunder mulu ya. Entah udah berapa kosong mungkin skornya. Coba, lu tahu nggak Vi yang Apa? mau dihadirin untuk saksinya terdakwa Siapa? cuman Yang ada 6 di rekaman itu katanya. cuman 6 bukan cuman 6 2 saksi ahli 4 itu korban skincare-nya Reza Gladys. Enggak bang, katanya yang terkait rekaman yang katanya sekarang lagi digembor-gemborin hakim menerima suap dan jaksa menerima suap, katanya dia mau didatengin. Yang ngapain orang nggak ada substansinya? Sekarang gue tanya sama Mbak Zanzabela, Mbak lu tahu nggak dia percakapan yang dimaksud ini yang mau diputar siapa? Lu tahu nggak? Siapa? Nggak tahu dia. Lu tahu nggak? Enggak. Enggak, maksudnya dari kita ini sebenarnya udah tahu orangnya siapa. Bahkan makanya gue udah sempat komunikasi. Itu mau diputar 100 kali pun nggak ada masalah itu. Oh. Ya iyalah, nggak nyambung. Udah kasih Makanya biar percakapan nggak itu, ribet. makanya percakapan itu harus diuji dulu. Ada hasil editing nggak? Ada hasil pemotongan nggak? Siapa yang berkomunikasi di situ harus jelas. Ini kucuk-kucuk tiba-tiba minta diputerin, emang dikira lagi nonton bioskop. Nonton bioskop aja nggak boleh, bawa flash disk sendiri. Parah. Mana yang naik? Bukti flash disk menjadi bumerang NM. Banget jelas. Skandal flash disk. Jelas. Kalau Terus katanya? dia bernarasikan seperti itu, ya dia menganggap bahwa peradilan ini nggak ada marwahnya dibuat sama si Nikita Mirzani itu. Wah, berat. Maksimal ancaman paling berat itu 20 tahun TPPU.
Jangan sampai hakim cuma ngurangin 3 bulan. Ya 26 tahun divonis 20. Banding kasasi ya 15 tahun lah. Inkrah. Ini bahas Bang Mr. Blind. Gue sempet ingin stage videonya Bang Sultan Bojong, tau kan? Tahu. Nah, jadi hari ini Bang Sultan Bojong kan diundang tuh di podcastnya Dr. Richard. Mm. Memang di WVT-nya dia sudah mulai. Bahkan gue sempet Udah bilang, insap kan dia? hah? Udah insap. Insap. Mm-mm. Nah, jadi gue sempet mau nge-stitch video dia yang buat gue ini sesat banget. Contoh, di persidangan dia ngomong di situ ada Emma Waroka, ada si Warweror, ya kan? Dia ngomong, nih kita itu sebenarnya nggak boleh ditahan karena apa? Kemarin pasal 368 kan 6 tahun kata dia. Terus 369 itu kan 4 tahun. Itu kan di bawah 5 tahun. Harusnya nggak dilakukan penahanan. Gitu kan? Sebenarnya gini, gue mau ngasih tahu ya, penahanan seorang tersangka itu adalah hak subjektif dari seorang penyidik. Betul. Nggak dilihat dari masa hukumannya aja, tetapi melihat bahwa ini ada nggak indikasi, satu, dia melarikan diri, dua, Menghilangkan menghilangkan alat barang bukti. bukti, Ya. ya kan? Dia tidak kooperatif. Jadi Betul. berdasarkan subjektif penyidik bisa menahan dia, walaupun memang di bawah 5 tahun pun nggak masalah. Nah, Betul. sekarang yang jadi masalah gini Bang, ketika dia bilang begitu, dia lupa berarti pasal 27B-nya kan 6 tahun. 6 tahun, iya. Nah itu pengen gue state videonya, ini gue bilang Bang Sultan Bojong nih aneh banget ya, gue bilang freak banget nih gue bilang. Nah cuman belum berhubung gue state video itu, gue lupa lah gitu, gue lupa. Abis itu ternyata sekarang gue lihat dia tuh objektif nih. Ini lu seru Bang, si Bang Sultan Bojong itu. Dia bilang bahwa semua saksi-saksi yang sampai detik kemarin pun memberatkan kita. Nggak ada yang dibilang meringankan. Contoh, Dokter Oki bilang, itu katanya endorse itu bukan kata Dokter Oki, tapi menurut dari CNM itu yang disebutkan. Menurut kita itu dia dapat endorse, menurut Nikita, dan menurut Nikita. Berani nggak dia ngomong menurut dia sendiri? Nggak berani Dokter Oki. Betul. Nah kan ketawa lagi lu gue. Sultan Bojong tuh yang waktu koma lama kita itu kan, Vi? Gue lupa Kayaknya belum sempet sih Bang gue. Bukan yang ini. Oh itu soulmate ya? Bang Jainuddin. Iya, Jainuddin. Nah, Jainuddin apa Jainuddin lupa gue. Jainuddin. Itu. Makanya gue heran, Vi. Yang selalu dimasalahkan itu pasal. Tapi nggak pernah mereka tuh membahas yang 27B ayat 2-nya. Gitu loh. Padahal ancaman hukumannya kan lebih besarnya di situ. Princess jangan spam lah. Lu kalau mau ngata-ngatain tappingnya diganti-ganti gitu, jangan diulang-ulang. Ketahuan banget lu robot. Live gue jelek. Orangnya isinya jadi orang-orang kayak lu semua ntar. Lu sekali lagi lu nge-spam gitu gue mute lu ya. Kalau ngatain ganti-ganti, kalau mau ngatain ganti-ganti. Kata-katanya misalkan botak, nggak ada rambut. Nah, kayak gitu dirubah-rubah, jangan diulang-ulang. Ayo lanjut Bang. Udah kalau itu udah selesai. Gue mau nyampein intermezzo aja nih. Dokter Z katanya nyari partner tuh. Untuk? Perkara di Surabaya. Ada 57 jemaah gagal berangkat. Ada berapa? 57. 57 atau 53 ya? Perusahaannya di Surabaya. Yoi, lokusnya di Surabaya. Ini dia lagi di Surabaya. Oh gitu. Coba lu DM aja, tadi dia ngomong gitu, cari partner katanya. Aman Bang, itu mah DM aja. Iya, lu DM aja dia. Jadi gimana Bang, besok ini ada fenomena katanya. Ada. Enggak, kenapa ada pengacara bilang ini Bang ada gosip, ada intimidasi. Gue bilang itu kenapa dia nggak ngomong siapa yang melakukan intimidasi, gosipnya dari siapa ya kan? Jangan framing begitu, jangan kelihatan banget cupunya. Ya lagian yang mau mengintimidasi siapa dan tujuannya apa? Kalau cuman si Doktif, ya Doktif itu kan katanya mau membongkar tuh.
Yang dia mau bongkar apa? Produk. Ya bongkar aja sampai gila produk itu. Kan udah gue bilang sering, Vi. Lu kalau nodong orang pakai pisau untuk mendapatkan harta si korban, ya kan? Iya. Nah, kalau di pemerasan yang untuk pencemaran nama dan bongkar rahasia, alatnya tuh itu. Ngata-ngatain orang, ngatain produk, itu alatnya. Alat untuk memerasnya tuh itu. Jadi mau sampai kapanpun dia putar-putar, ya. Apalagi produk itu dibuktikan benar atau salah produk itu, ya, nggak akan menggugurkan dugaan tindak pidana pemerasannya. Betul. Nggak akan pernah, udahlah. Terus bicara masalah bukti, katanya naik sidik. Teriak-teriak nih, bahagia tuh pendukungnya NM. Gue bilang, bro, ya, bukannya apa-apa nih. Gisli, mute. Yang pertama, waktu Reza Gladys itu melaporkan, dia kan melampirkan alat bukti dan saksi. Rekaman itu bukan satu-satunya alat bukti yang dilampirkan. Jadi walaupun itu gugur, perkara tetap jalan. Karena ada saksi, ada transkrip chat WA yang dari Reza Gladys. Iya kan? Berarti 2 alat buktinya terpenuhi dong. Ada bukti transfer. Berarti udah 3 alat bukti tuh. Walaupun si rekaman ini nggak ada. Tetap aja diproses. Iya kan? Kecuali hanya satu misalkan. Hanya rekaman suara sebagai bukti. Sama keterangan pelapor misalkan. Ketika itu diperkarakan, lalu kemudian terbukti misalkan, itu bagian dari penyadapan, gugur perkara itu. Itu baru benar. Tapi persoalannya, buktinya kan bukan cuma itu doang. Jadi walaupun nih buat pendukungan Nikita Mirzani ya, walaupun rekaman itu pada akhirnya nanti, walaupun nih ya, andai-andai, anggap aja, terbuktilah seperti yang diinginkan Fahmi Bahmid, itu gak akan bisa menghentikan proses persidangan ini. Tapi kecil kemungkinannya. Mereka kan selalu mengatakan bahwa pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 1, ya kan? Lu baca pasal 4-nya deh. Lu baca ayat 4-nya deh. Di situ dibilang diizinkan untuk penegakan hukum. Bukan penegak hukum ya, penegakan hukum. Kalau bicara penegakan hukum, siapa yang terlibat? Aparat, korban, pelaku. Itu termasuk dalam penegakan hukum. Di situ bunyinya diperbolehkan untuk penegakan hukum. Berarti kembali lagi, untuk tujuan apa rekaman itu? Sudah gue bilang, di kasusnya Jering, itu si Denny itu ngerekam sendiri dia. Kepalanya mau dijedotin di trotoar. Masuk jaringnya kok. Gimana sih? Emangnya si Denny-nya izin? Ini gue rekam nih ya, nggak ada. Iya, itu udah ada berarti udah ada jurisprudensi ya, sumber hukum itu. Iyalah. Jadi, tapi gue gini deh, mau berdebat sama mereka tuh sulit ya. Sulit lah, susu melilit soalnya susu melilit. Jadi lebih baik gue bilang gini aja. Ya anggap aja rekaman itu nggak ada. Nggak boleh jadi bukti. Nggak ada masalah. Perkara itu tetap jalan. Karena apa?
bukti permulaan yang diserahkan Reza Gladys itu bukan cuma rekaman itu doang. Ada bukti percakapan teks, ada bukti transfer, ada saksi. Tiba kalian mengambil dari produk jurnalis. Oh bukan bang. Jadi gini Kak Salsabella, ada akun yang namanya kan saya akunnya RD Law Advokat. Ini ada advokat RD Law. Terus apalah gitu kan. Dia memposting bagian video yang saya menyerang Nopi. Saya balikin ke dia, bang. Itu adalah pernyataan saya yang paling saya sesali. Kenapa saya harus memposting ulang di TikTok saya? Kamu kan cyber, silahkan forensik. Nah, ini mau klarifikasi atau enggak bang? Setelah saya tahu abang menyatakan demikian, ya jadi saya ngajak ngobrol aja katanya. Jadi saya selama ada laporan Sinopi, saya diperiksa di Polda Metro, pernyataan di ruang cyber bang RD, jangan dianggap ini klarifikasi ya. Ini kita ngobrol aja. Makanya SP2 lidiknya itu gimana saya bilang? Yang saya pertanyakan, kalian ini sebagai penyidik bolehlah menerima, saya bilang. Jalan nggak laporannya? Nah kemarin itu kan sempat saya dipertemukan dengan lawyernya Setara Institut. Saya datang, dia nggak datang. Tahu kan Pak, itikat baik saya. Kepolisian itu saya bilang jangan terlalu memaksakan. Iya bang, ini juga masalahnya katanya kasusnya udah nggak ini. Saya sampai buka ke mereka, Pak. Saya bilang, saya ini orang baik loh buat dia. Saya bilang, dia itu kan tahu yang saya maksud. Saya ini sudah bersurat ke 11 institusi negara. Baik Dukcapil, baik sekolah SD, SMP, segala macam itu kan. Mau lihat faktanya nih, sampai tercengang tuh penyidik Polda Jabar, saya liatin. Gua kalau laporin ini delik umum, mampus nih saya bilang. Cobalah kalian gimana caranya supaya, saya juga udah malas ngurusin hal ini. Coba Kak Salsabella kalau yang bahan-bahan itu. Emang kalian nggak tahu, semua bahan yang dikonsumsi sama siapapun kan dari kita ya Kak Salsabella, termasuk Alpin Lim. Depan bom benua segala macam itu kan semuanya dari kita. Saya A1 semuanya. Ya udah bang, kalau bisa nanti saya atur lah. Ya udah atur aja. Jadi saya diundang klarifikasi, cuma diajak ngobrol. Jadi mereka berusaha untuk mengkriminalisasi saya dalam hal ini, kan abang yang posting loh, kok nuduh saya yang posting? Itu kan akun-akun bukan akun saya. Situ kan cyber, mana emailnya, IP address-nya secara geopen itu akun saya apa bukan? Jangan macam-macam lah dengan saya bilang laporin PMH-nya nanti kalian saya peradilan kan segala macam. Sampai sekarang tuh nggak manggil-manggil lagi, mereka kelimpungan. Cuman saya ngomong kalau saya sampai status saya menjadi tersangka, oh tak habisin sama saya, nggak ada urusan sama saya. Cuman mereka nggak berani. Rapi itu tepuk tangan. Nah serapinya nyingcat gitu kan. Kenceng-kencengnya itu waktu Kemarin itu gila, semua dilapor ya bang ya. Iya, semuanya kan yang kita tahu kan, ya gimana sih orang, betul kata Mr. Blind tadi, kalau ini orang kesosokannya bagus gitu kan, padahal kita tuh yang tahu gitu loh. Belum saya bongkar video nggak senonohnya dia juga. Kita ngomong jauh sebelum itu ya, ternyata ujung-ujungnya ada tuh yang mengaku pernah memangku, anjay, seleb. Anjay. Dah, bang, jangan gosip bang, suara gue udah habis nih. Mister, Mau dong dipanggil. waktu sidangnya siapa yang pemeriksaannya Gereja Gladys itu kan, itu kan si siapa tuh datang tuh, dokter siapa tadi tuh? Togar. Yang dokter Togar sama yang Surabaya tuh, pengusaha Surabaya itu. Gue lihat Heri di Kunchoro. sidang di Heri HKH, gue lihat di pengadilan. Cuman kan mereka kan nggak bisa masuk kan, mereka kan di luar aja gitu. Gila mereka support katanya, support. Wih. Iya, Sebagai gua liat, teman wih, katanya. di HK nih. Support sebagai HK teman. sama itu. Mau Jadi ngapain kan lagi bang? mereka tuh, Bang Andre punya koleksi kayak cumi-cumi. Saya lihat kan si HK tuh dipanggil di cumi-cumi spesial interview. Oh iya. Yang saya pikir kapasitas dia apa sih untuk mengkomentari urusan Nikita Mirjani dengan si RJ, kan nggak lucu gitu Kawan, loh dia. katanya kawan, Bang. Iya, kalau saya Katanya masih kawan. kita kan sebagai lawyer kita mau pasang badan buat jamin katanya. Kenapa? Mau pasang badan buat jamin kan? Oh iya. Penangguhan penahanan. Kok Ya bisa ya? itu kan gini loh, Mr. Blind, itu kan upaya-upaya konyol kan gitu. Sementara kan penangguhan penahanan terus sudah diatur oleh undang-undang.
keluarganya sendiri, ibunya, kakaknya, atau lawyernya sendiri gitu loh. Di mana substansi hukum yang mengarah kepada kausalitas muatan hukumnya itu siapa gitu loh. Ya itu Udah dia seluruh rakyat bang. Indonesia aja tuh menjadi penjamin kan gitu. Ya itu dia. Harusnya yang mengurus itu Fahmi Bahmid malah nggak diurus. Malah anaknya bersurat. Anaknya aja masih diongkosin sama orang tuanya. Masa mau ngejamin emaknya? Gimana ceritanya? Jadi kebanyakan dramanya bang. Kasus ini Drama. tuh hanya menyenangkan netizen-netizen aja. Yang Besok paling pengen drama lagi, malas dah. yang pengen nonton substansi hukumnya malah udah mulai enek ngelihat pembelaan Saya kayak mau gini. nanya sama kan Sasabela itu Kak Widya kemana ya sekarang kok jarang muncul, sakit katanya atau gimana sih Kak? Ada bang. Kemarin-kemarin komen-komen juga tuh. Oh, padahal dia kalau pengiringan netizen itu keren banget. Semua netizen tuh kesel sama dia. Dia juga lucunya tuh gini bang, Nikita Mirjani tuh pernah bilang gini, jangan panggil gua Nikita Mirjani kalau nggak bisa menjarain Widya. Nggak tahu dia yang masuk. Iya pernah ngomong gitu ya. Katanya siapa lo Widya berani nyebut nama gue Nikita Mirjani katanya. Kalau gue nggak bisa menjarain lo, jangan panggil gue Nikmir katanya. Jadi gue Dipanggil bilang siapa? kalau dia nggak bisa menjarai, panggil dia Batino Sarap. Tapi kemarin di Komal ada yang ngomong gini loh Kak Sansa. Katanya itu Sansabela itu kenapa sih sekarang sama Nikita Mirjani begitu banget? Apakah dia ada kepentingan, pernah sakit hati atau apa? Ada yang ngomong juga dia kan rivalnya sejak awal. Nah sekalian saya tanyain juga faktornya apa sih Kak? Kalau saya kemarin dapat ngomongnya gini, kan Sansabela itu nggak melihat orang, siapapun orang yang sedang naik viral, pasti dia komentari gitu kan. Enggak bang, enggak semua yang viral aku komentari. Nggak semua ya? Ya maksudnya gimana itu? Enggak Kok semua, bisa? dari 10 paling Netizen. 1, enggak semua. Ya untuk Nikita Mirjani ini kan kayak dulu kasus-kasus yang kemarin aktif banget itu mereka bertanya nih apa dia itu ada dendam lama atau apa, makanya saya juga penasaran mau nanyain kan gitu. Apa Kalau enggak? itu banyak beredar bang, tinggal di googling aja. Intinya kita korban bulinya si Nikmir lah. Dan aku salah satu orang yang melaporkan dia juga. Iya. Tapi jujur, kan ya. saya juga pengikut Kak Sansa ya dalam postingan-postingan. Tapi kemarin waktu di kasus kita yang kemarin tuh paling sering menonaktifkan komentar itu. Padahal yang rupanya udah ribuan, ratusan ribu itu. Siapa? Iya, kamu kan kalau kamu bikin PT itu komentarnya tuh dia dinonaktifkan karena orang gatal tuh kan bikin komentar kan pada ngeluh. Bang RD itu Sengaja bang, biar mereka larinya ke Instagram. Oh, gitu ya. Karena juga komentar mereka tuh mesin. Itu followersnya nggak ada, akun bodong. Komennya itu aja, nggak penting. Bedanya dengan Instagram gimana tuh, Kak? Ya biar rame Instagramnya maksudnya bang. Oh, gitu. Lu di IG berapa? 430.000. Udah centang biru belum? Centang birunya udah 4 tahun yang lalu bang. Dari belum ada beli-beli itu. Emang sekarang bisa beli centang biru? Beli sekarang. Oh, Tapi kan kelihatan, akunku ada yang 100.000, tapi itu penontonnya 1 juta, 2 juta, 500.000 gitu. Itu tandanya organik, sehat itu ya. ini yang di posting sama yang di TikTok. Yang akun official itu bahasnya sosial politik aja. Oh, Kalau yang kasus nyampah-nyampah gini di yang satu lagi. Nanti juga aku arsip itu semua. iya. Terus ini Kak Satsa, kalau follower yang nonton banyak itu di Instagram ada juga dapat ininya juga, dapat benefitnya juga gak? Aku nggak pernah monetize dan Instagram itu nggak pernah monetize. Kalau subscribe aku nggak pernah apa namanya? Ada bisa subscribe ya.
Tapi aku nggak mau aktifkan, nggak mau di-on kan. Monetize. Jadi aku nggak pernah monet di seluruh sosial media. Dan aku tidak pernah jualan dan tidak pernah mengambil endorse di seluruh sosial media. Oh, tapi kalau misalnya dimonetize ada ya ininya ya. Ada kalau Instagram subscriber. Oh, subscriber ya. Mm-mm, Terus ada ya. berdasarkan view juga. Enggak, kalau views nggak ada itu di Instagram. Terus dapat uangnya dari mana? Nggak ada dapat uang, kan nggak cari Oh. uang. Kalau mereka itu endorse, Bang. Oh, iya. Iya, Instagram agak lebih elitis sedikit sih. Mm-mm. Terus aku live juga kan aku nggak PK-PK, nggak cari koin gitu ya. Kadang-kadang aku live, kadang-kadang aku nggak mau live gitu. Gimana? Kadang-kadang komal aja gitu. Gimana lu mau PK orang lu yang nyawer? Ya. Kak Zanza nih kalau cari duit di sosial media, oke, dia nggak akan mungkin sefrontal ini di komal-komal TikTok. Pasti Oh dia iya, pasti aku Betul kan? dibeli kepalaku, bener. Betul, janganlah. Pasti narasiku akan dikuasai oleh mereka yang membayar gitu. Iya, biar jadi Zanzabela yang sekarang aja lah. Yang bebas bernarasi apapun. Dan kalau dibilang semua yang viral aku komentari itu nggak juga. Karena kadang-kadang aku nggak mau bahas juga itu gitu. Nah, Gua tapi kebetulan ikutin lu apa tuh aja yang ini. gue bahas rame, Bang. Udah gitu, Bang, wartawan juga, Bang. Nggak semua juga gue mau diwawancarai. TV itu nggak semua gue mau juga. Jadi buat kesenangan pribadi aja, Bang. Anjay. Nggak eksistensi lah, tapi yang paling gue cari itu adalah untuk mempertahankan eksistensi untuk kepentingan pribadi. Betul. Itu Bang aja. Rapi Kak ya. Kalau Bang Rapi kan doyan diwawancarai tapi nggak ada yang wawancarai Kak. Dia dicari-cari wartawan nyarinya ke gue lagi kayak gue manajernya, anjay. Oh iya. Kalau artis Kak masalahnya, makanya dia berharap diwawancarai Tuh. terus tapi nggak Itu tuh diwawancarai. Kebalik jadinya. Harusnya Zanzabela kliennya Raffi, kebalik jadi Raffi kliennya Zanzabela. Iya, gue jadi asprinnya ini bahaya kan. Dari kejauhan ya, sebenarnya yang yang mengamankan atau pengaman. Nah, itu kalau orang berdua di jalan ya, itu bukan Bang Rapi yang jadi pengawalnya Kak Zanza, tapi Kak Zanza yang mengawal Rapi loh. Memang katanya. Cila, makin namanya. Tapi nggak apa-apa. Kalau lu suatu saat udah jadi artis, Pi, Namanya ganteng banget. gue punya rahasia lu banyak. Jadi dia nggak bisa sombong Rapi kalau sama kita. Ini kita keluarin video-video lama itu kan. Yang Komal dihujat-hujat itu. Memang paling tahan banting Rapi. Kemarin aja wartawan itu ya, Silet sama Indosiar tuh nyariin Bang Raffi, tapi ngubunginnya gue. Oh iya. Iya, Mau nanya soal apa? mau nanya soal vonis 20 tahun. Oh. mau nyiletin Raffi tuh, silet. Hmm. Pokoknya kita udah susun strategi. Pokoknya kalau dia kan masih calon artis, kalau dia udah jadi artis, nah ini video-video udah kita simpan semua nih. Jadi nanti kalau dia sombong sama kita keluarin tuh video-video. Pemain film nih, Dad. Iya pokoknya lo kalau udah terkenal nanti lu jangan sombong. Sombong aja, sombong Pi. Ntar kita keluarin video-videonya dia dihujat-hujat tuh. Oh, Senses nomor 1 yang lawan ada tuh. Terus dia telepon kan Raffi. Oh enggak, dia DM Raffi. Raffi jangan sombong kau. Berbulan-bulan kau jadi sampah di roomku katanya. Gembel komal istilahnya. Iya. Anjay. Emang room lu segede apa, Senses? Oh iya, kata dia gitu ya. Iya, Raffi. room lu nggak ada kita juga nggak bakal rame. Tahu nggak Bang, netizen ini bilang gue gini gitu, padahal gue tuh kalau misalnya di room gue sendiri itu bisa 2.000 gitu, malah di Komal gini gue sepi loh yang nonton. Tapi gue males aja. Udah 4-4-nya di banned. Jadi setiap gue Komal pasti di banned tuh akun gue. Jangan, kalau lu di Komal lu sendiri, kita main ke sono,
pasti kita dibilangin, pansos tuh pansos sama Nggak Zazabela apa-apa katanya. lah. Ya Males pansos lah. kan boleh asal diizinkan. Apa sih panjat sosial tuh nggak ada itu. Panjat banget. Gak mau gua di komalnya Raffi aja, gua pansos sama Raffi gua. Nah, lu pada pantas sama gua lu semua di sini kan. Ratu Apa-apa bodo amat. kredit. Meres. Seumur hidup gue tidak pernah mengkredit barang apapun. Ya, lu cari kalau dapat, gue kasih duit lu. Cari. Gua beli semua cash. Kalau nggak ada, gua nggak beli. Paham lo? Cek BI checking. Masuk di rumah. Cek aja. Ribet nih orang-orang. Kredit ini kredit. Itu NM kalau nggak punya duit nggak usah beli kredit rumah, makanya kan susah kan bayarnya kan. Namanya meres. Tapi itu Ini kita meres. duit sisa yang dia cicil tuh berarti dibalikin berarti ya? Diambil kan uangnya disita 3,4. Bang, dia nggak kredit, dia termin, Bang. Itu Iya, kan yang disita tuh 3,4 ya. 600 ya kenapa ya? Itu kalau nggak salah dia udah satu tahunan kan bayar. Nggak salah kayaknya ya, cash lunak deh kayaknya. Hah? Iya kayaknya. Pernah Kalau dibayar. termin, Iya, cash kalau termin berapa? Tahap, Termin cash bertahap. Installment. Ini dia pernah kredit, Mini Coopernya katanya kredit dulu. Developer bilang installment. Gue masih inget dia ngeluarin statement gue mau beli rumah di mana? Di Tebet atau berapa 70 miliar anjay. Meres, lu kalau ngomong jangan diulang-ulang, nyampah. Sebenarnya kredit nggak apa-apa ya, cuman karena dia selangit gayanya, jadi orang kayak nggak cocok gitu. Kalau kaya banget kok kredit gitu. Maksudnya gini loh, beli aja dulu baru ngomong kan. Nah, Kalau itu udah ada kan enak gitu. Ini ngomong Iya, dulu. bener. Bener. jangan bilang mau ke bulan naik pesawat aja belum pernah. Itu di komplek mana tuh, daerah mana tuh dia beli rumah baru tuh? Nava Park bah, Nava Park berarti daerah BSD. oh BSD, iya. Itu lumayan mahal tuh. Cash keras. Jadi buzzernya NM di Komal ini nggak diganggu-ganggu. Coba kalau kita di Komal sebelah pasti dibisukan, diblokir. Iya, baru muncul, baru nongol Bener doang kalian. Mr. Blind udah bergabung, langsung hilang gua anjay. Ini Baru mah dateng, lucu, biarin dia besok kerja, koma. Bang. Mereka cari makan kan. Aduh, jadi cuma nontonnya teman-teman tuh di situ. Mau komen nggak bisa, mau naik nggak dikasih. Lagian ketikan mereka ini nggak ada yang bisa dijadiin bahan diskusi loh. Membingungkan membacanya. Dari mana juga ya mereka dapat? Ya siapa suruh? Mending lu di Milan kali. Iya, pertama duduk Iya. depan, suruh mundur. Habis itu suruh Mundur keluar. ke belakang. Iya, Nah, habis sekarang itu di balik lama-lama. pintu. Hmm. Kemarin aku lihat nggak bisa masuk dia. Nggak tahu kalau Iya. selanjutnya yang masuk ya. Tapi gue lihat ih, di luar dia. Iya kan, pertama di depan, habis itu suruh mundur, habis itu nggak boleh masuk, habis itu di bawah pohon, lama-lama di luar pengadilan dia nggak boleh datang. Dan yang lucunya dia teriak-teriak bebaskan Nikmir pas si Nikmir lagi drama. Padahal dia nggak ikut sidang ya. Tahu nggak kalau dia nangis karena peraturannya tidak boleh live streaming dan hilang sinyalnya di sana. Cuman itu doang, gara-garanya dia nangis coba. Di Sedih, mana? terharu. Dia ada di wawancara, buset dah. Gue bilang, gue pikir terharunya kenapa? Ternyata cuma gara-gara nggak boleh live. Ya artinya dia ada yang dirugikan kan? Yoi. Nggak boleh live yang mana bang? Berantemnya gini Bang bang, Misal. dia sama dia Gua sama nggak dia lihat, berantemnya Cumi-cumi bang. dia sama dia berantemnya gini, nggak percaya aku tuh pasang tahu keranjang kuningnya itu produk Nikita Mirjani, nggak tahu deh dia ngomong apa. Iya, validasi lagi. Ya mungkin lu dibilangin kan, lu kalau ngedukung dong, jangan ngambil manfaat sendiri lu, minimal lu Ya jual tapi kayak emang barang benar Nikita lah. Mirzani. Menurut aku sih nggak etis juga tuh. Orang datang liput ini NM malah jualan produk lain.
Akhirnya jual tuh minyak telon. Fahmi yang dibilang kalau nanti si hakim nggak mau muterin isi rekaman itu, dia bawa apa sound yang besar katanya buat muter di situ. Muterin sendiri. Itu gimana tuh? Fahmi maksudnya Ya apa? nggak mungkin. Ya gini loh, Aduh, Bang. Dia makin bilang, aneh. ya kan? Dia bilang tujuannya untuk mutar rekaman itu biar masyarakat tahu. Berarti nggak ada niatan mau menegakkan hukum dong, Iya. ya kan? Berarti cuma mau bikin opini di masyarakat doang. Kalau memang beneran mau menegakkan hukum, laporin dong. Iya nggak sih? Bisa gitu ya dia. Berarti udah jelas motifnya. Cuma mau giring-giring opini doang. Intinya nanti ya, itu opini dibentuk dari sekarang supaya kalau vonisnya bersalah, mereka bilang itu kriminalisasi. Ada konspirasi jahat, dizolimin, pembungkaman, anjay, pembungkaman. Itu kan dia di podcastnya Densu kan seakan-akan wah nyata kan. Kita lihat aja besok. Apa sih isinya kalau emang diputerin tuh? Paling ngomongin apa sih bang? Kayak misalkan gini deh, lu sama gua, ya kan? Gua nanya sama lu, Bang Terang, kira-kira nih, kalau lu punya power atau lu punya duit, lu kira-kira nih kita berandai-andai, lu apain di persidangan? Nah, begitu lu ngomong, langsung direkam. Ya kalau gua sih gua kondisiin aja hakim sama jaksa. Itu direkam, tapi kan konteksnya bukan itu sebenarnya. Paling gitu-gitu doang Bang Terang. Lagian ya, kalau ada yang mau mengkondisikan, nggak mungkin sebodoh itu mereka. Ya kan? Ya lagu. Nggak mungkin lah sampai ada percakapan-percakapan kayak begitu. Mainnya udah beda lah. Ini aja udah berhembus kan. Ini pembungkam. Ami dizolimi anjay. Apalagi Pororo tuh. Anjay. Jenisnya udah pokoknya udah ketok palu. Misalnya kita bilang lah ya 7 tahun atau 8 tahun gitu. Atau kita bilang aja deh 5 tahun gitu bang. Mereka bahas apa ya di Komalnya? Iya. Ya itu kriminalisasi ya sih. Berarti mereka nggak kayak kita dong bisa bahas apa aja gitu. Nggak bisa mereka. Gue udah bilang ke air striker, siap-siap urut dada, ngelus dada aja lah. Dan Bel, aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Dan Bel sama aku tua aku ya? Aku lahir 89. Oh iya. Gandul muda. Mr. Suaranya Blank? masih muda. Aku 83. Oh. Nggak tua-tua kali tuh. Oh, kalau Enggak, cowok tuh maksudnya- makin senior makin mantul dia. Bukan, maksudnya pantes suaranya tuh kayak masih bukan suara tante-tante. Ketawanya. Udah girang. Enggak beneran. Suara itu masih kayak suara-suara kayak Raffi, kayak si Jakaria, Raffi mah bocah Terang. kali. Cia Enggak, bocah. maksudnya ini apa? Satu geng apa satu? Sebaya gitu loh. Kayak Iya, suaranya masih- masih gitu. Suara Emma beda dong sama Tante Emma. Dia ini gue lucu ketawa lihat Janbel apa ini Emma punya apa oma apa tante artis kapan gitu kan. Gue ketawa aja. Pitinya tuh.
Lu gak terkenal kalau siapa? Kalau yang artis siapa yang Bali itu, yang sekarang di Bali siapa? Tamara Blazens. Nah itu gue kenal. Iya. Ini Luna. Tamara. Tamara Tamara ya? Blazinski, Bang. Tamara gue kenal, kita tahu pasti tahu. Iyalah, Sophia Lacuba gitu kan. Supaya lu coba. Ya nggak keranjang kuning juga kali. Tapi lu tahu nggak artis yang paling mulus kulitnya yang pernah gue lihat siapa? Siapa? Diana Pungki. Oh iya, cakep banget itu. Oh iya. Oh keren tuh, gue pernah tuh. Sekarang waktu aja cakep banget. Kulitnya Jakarta Jazz waktu gue gantri waktu Jack Jazz waktu itu kan. Waduh. nggak, kenapa kulitnya nggak belang gitu ya? Maksudnya tuh dari muka sampai tangan, leher segala macam tuh Iya memang rata gitu. benar-benar dia Iya, dia mah ini cakep banget. perawatannya keren banget. Gue ketemu tuh Itu dulu pas iklan gantri, apa dia ya? Gue lupa. gue dua Purbasari ya kalau nggak dekat salah. sama dia tuh. Iya, Iklan lulur Purbasari. kan dia? Betul, betul. Sekarang dia makin cakep tau, Bang. Masa? Oh iya, Ya, makin cakep. dia Soalnya nggak muncul lagi sih, jarang muncul Ada. dulu di IG. dia biasa jalan sama siapa ya dulu tuh ya? Indra L. Bruggman. Enggak, waktu itu teman cewek, dia sama teman cewek artis. Kulit astaga dia Pungki gitu. Oh, cantik banget dia. Cantik, iya. Keren. Kulitnya yang gua amazed tuh, kok bisa gitu Nggak rata gitu keriput-keriput loh. loh dia, Bang. Masa? Iya, Sibuk apa sih sekarang? Pengusaha? kayaknya ya. Dia bukan sama Paramita gitu lettingnya bukan ya? Kayaknya satu Bukan. letting ya, Bang. Tapi dia kayak Enggak muda dong. banget ya. Bawahnya Paramita masih. Bawahnya Paramita ya? Heeh. Padahal umurnya udah 51 loh. Diana Pungki. Masa? Masa 51 terang? 51 lahiran 74 ya. Bisa. Nah. Ini Oji, ini gue SMP loh. Ujini bener. Gue TK waktu Ujini tuh.